Akhirnya GoTo akan segera melantai di bursa saham Indonesia. Dan sekarang di tanggal 15 sampai 21 Maret 2022 sedang memasuki tahap penawaran awal bagi siapapun yang ingin memesan saham sebelum IPO atau pre-IPO. Tertarik untuk membeli sahamnya? Hai Sobat Investor, selamat datang di Slam Invest dan kali ini kita akan membahas saham GoTo yang akan segera listing ya dalam beberapa pekan ke depan. Nah, apakah sahamnya layak untuk dimiliki atau lebih baik stay away saja karena nasibnya mungkin akan sama dengan e-commerce yang sudah lebih dulu melantai di bursa Indonesia? Mari kita bahas bersama-sama Sobat Investor. Pertama kita lihat dulu di situs resminya ya, di gotocompany.com. Kita akan mendapati sebuah situs yang cukup bagus dan nyaman untuk dibaca ya. Dan ada informasi-informasi yang cukup informatif agar kita bisa mengetahui lebih dalam mengenai perusahaan GoTo ini Sobat Investor. Tahap penawaran saham itu dari tanggal 15 sampai 21 Maret 2022 ya. Setelah itu baru akan dikonfirmasi dan akan segera menuju ke tahap penawaran umumnya Sobat Investor. Nah, untuk periode IPO sendiri ada dua tahap, yaitu penawaran awal dan penawaran umum. Untuk penawaran awal yaitu tanggal 15 sampai 21 Maret masih dalam bentuk rentang harga, dan rentang harganya itu di kisaran Rp316 sampai Rp346 per lembar saham Sobat Investor. Jadi kalau ingin membeli satu lot ya berarti sekitar 31 ribuan sampai 34 ribuan ya per lotnya Sobat Investor. Dan jika Sobat Investor tertarik untuk membeli saham GoTo, lebih baik sekarang langsung saja untuk memasuki penawaran awal ya, karena mumpung masih terbatas harganya nih, belum sampai naik. Tapi jika Sobat Investor untuk stay away, yang mending stay away saja, karena bagi yang nggak yakin lebih baik jangan masuk dulu karena bisa saja nasibnya seperti saham e-commerce yang lebih dulu melantai di bursa saham. Oleh sebab itu mari kita bahas di sini bersama-sama apakah GoTo ini prospek untuk kita miliki sahamnya. Sekilas dulu tentang GoTo ya, bagi yang belum terlalu akrab. GoTo Group adalah sebuah ekosistem digital terbesar di Indonesia. Untuk pesaingnya ada Shopee dan juga ada Grab ya. Tapi untuk di Indonesia saya setuju kalau memang GoTo itu merupakan salah satu yang paling besar ya. Untuk Shopee lebih besar dari Tokopedia di beberapa negara, tapi untuk di Indonesia masih lebih besar Tokopedia dibandingkan dengan Shopee dalam beberapa waktu terakhir belakangan ya. Lanjut ke bawah, ini adalah Dewan Komisarisnya, yaitu dipimpin oleh Bapak Garibaldi Thohir sebagai komisaris utama ya. Bagi orang yang berkecimpung di bidang bisnis sudah sangat tahu ya dengan Bapak Garibaldi Thohir ini adalah sosok pengusaha yang sudah sangat berpengalaman di bidang usaha di Indonesia ya, terutama di bidang tambang, dan ternyata beliau juga menjadi komisaris utama, dan beliau ini adalah saudara dari Menteri BUMN kita yaitu Erick Thohir. Dan menjadi komisaris juga adalah William Tanuwijaya, ini adalah komisaris dan co-founder dari Tokopedia dan sebagainya yang lainnya ya, yang juga merupakan sosok-sosok yang sangat ahli di bidang bisnis. Lanjut ke dewan direksinya, itu adalah Andre Sulistyo, ini adalah direktur utamanya ya. Lalu ada Kevin Brian Alwi juga co-foundernya. Jadi dua direktur ini adalah orang yang mendirikan Gojek dan Tokopedia dari awal, dan saya suka ketika sebuah perusahaan itu masih dipimpin oleh founder atau co-foundernya Sobat Investor. Untuk struktur grupnya secara garis besar dibagi menjadi 3 sektor, yaitu Tokopedia sebagai sektor e-commerce, lalu ada Gojek di sektor on demand yaitu bisnis ride hailing atau ojek motor dan juga pengantaran makanan dan juga paket, lalu ada GoTo Financial yang dulunya adalah GoPay ya, yang sekarang udah berevolusi menjadi GoTo Financial yang memiliki ranah lebih besar lagi. Untuk anak perusahaan dari GoTo Company ini ternyata sudah sangat banyak ya, kita lihat di sini. Wow, ini adalah jaringan yang cukup besar ya. Di bawah GoTo Group ini ada Dompet Karya Anak Bangsa, ini perusahaan dari GoPay. Lalu ada Paket Anak Bangsa, ada Produksi Kreatif Anak Bangsa, Global Loket Sejahtera, Lintas Promosi Global, Solusi Arta Anak Bangsa, Gojek Singapura, jadi ini adalah cabang Gojek di Singapura. Lalu ada Velox Teknologi Holding, Velox Southeast Asia Holding, PT Tokopedia, lalu ada grup Go Product, Jaya Data Semesta, dan Gojek Indonesia. Jadi selain Tokopedia dan juga Gojek, ada berbagai jenis anak perusahaan di bawah GoTo Company ya. Jadi jangan kalian mengira bahwa GoTo Company itu hanya 2 perusahaan saja, yaitu Gojek dan Tokopedia. Enggak, di bawah itu masih ada anak-anak perusahaan yang
cukup banyak sobat investor. Untuk dompet karya anak bangsa sendiri ya, lebih kita kenal dengan GoPay, itu juga ada dompet anak bangsa, ada PT Multi Adi Prakarsa Manunggal, PT Mitrans yang dulunya adalah perusahaan sendiri ya yang diakuisisi oleh GoPay. Lalu ada Moka Technology Solution, ini adalah kasir digital ya yang juga diakuisisi oleh GoPay. Lalu ada GoFins karya anak bangsa, Moka Teknologi Indonesia, lalu ada Velox Pay Southeast Asia. Untuk GoFins juga memiliki anak perusahaan lagi, ada Mapan Global Reksa, GoFin Labs, dan juga Multi Finance anak bangsa. Lalu ada Velox Pay Singapura, ini adalah perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri ya. Untuk di bawah Velox Southeast Asia Holding juga ada banyak sekali di sini. Ada GoSend Company Limited, GoFit Technology, Joint Stock Company, ini adalah perusahaan yang ada di Vietnam ya. Lalu ada Tokopedia PCE Limited, itu adalah perusahaan yang ada di Singapura dan sebagainya. Intinya, ketika kita membeli saham GoTo, itu kita membeli kepemilikan dari banyak perusahaan sobat investor. Ini tentunya berbeda ya dengan e-commerce yang lebih dulu melantai di bursa yang perusahaannya tidak sebanyak ini sobat investor. Jadi kemungkinan untuk sukses ke depannya menurut saya masih lebih besar GoTo chance ya, karena memiliki ekosistem yang lebih menyeluruh sobat investor. Lalu komitmen dari GoTo ya, yang pertama adalah ingin membuat emisi karbon menjadi nol, dan juga sampahnya dan juga hambatannya juga akan dienolkan semua, dan rencananya akan ditargetkan di tahun 2030 ya kabarnya ya. Ini seperti semangat dari Apple yang juga ingin membuat emisi dan sampah menjadi nol ya di tahun 2030 sobat investor. Lanjut kita ke produk, tentu saja yang kita udah kenal ya. 3 unsur utama dari GoTo Company adalah Gojek, Tokopedia, dan juga GoTo Financial. Kita cek dulu Gojeknya sobat investor. Sedikit sejarah mengenai Gojek ya. Gojek itu didirikan di tahun 2010 dan waktu itu masih berbasis web, dan baru di tahun 2015 Gojek membuat aplikasi di handphone ya, di Android dan juga di iPhone. Jadi cukup lama sebenarnya, dari tahun 2010 sampai ke tahun 2015 sobat investor. Lalu tahun 2016 mendirikan GoPay, tahun 2018 baru melakukan ekspansi ke Vietnam dan Singapura, dan di tahun 2021 merger dengan Tokopedia sobat investor. Layanannya sendiri pasti udah kenal semua ya, yaitu mobilitas, yaitu ride hailing atau ojek, lalu ada pengantaran makanan dan juga logistik atau pengantaran paket. Itu yang utama, yang lainnya sifatnya tambahan saja sobat investor. Tapi penting juga ya tambahannya. Yang kedua ada Tokopedia, adalah sebuah e-commerce salah satu yang terbesar di Indonesia sobat investor. Kita lihat sejarahnya. Tokopedia didirikan tahun 2009 dan awalnya adalah e-commerce berbasis web. Baru di tahun 2014 Tokopedia meluncurkan aplikasi di handphone, di Android dan juga iPhone ya tentunya. Di tahun 2015 meluncurkan berbagai produk digital di platform Tokopedia. Dan di tahun 2017 meluncurkan B2C marketplace ya, yaitu business to consumer, seperti toko-toko official yang berbasis bisnis yang harusnya B2B, tapi sekarang di Tokopedia bisa langsung B2C, yaitu kita bisa langsung membeli ke toko-toko officialnya yang tentunya dengan harga yang jauh lebih terstandarisasi. Di tahun 2018 meluncurkan perdagangan bagi masyarakat khususnya di luar kota ya, dengan aplikasi Mitra Tokopedia, dan di tahun 2021 merger dengan Gojek. Wow. Untuk layanan utamanya tentu saja adalah e-commerce, logistik dan fulfillment, pengiriman barangnya satu paket dengan ini, dan teknologi periklanan dan juga pemasaran. Tentu saja ya, 3 ini adalah sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Selanjutnya adalah produk-produk sebagai tambahannya. Lalu yang ketiga adalah GoTo Financial, sebelumnya kita kenal sebagai GoPay. Semenjak Gojek merger dengan Tokopedia, GoPay menggunakan istilah GoTo Financial. Didirikan tahun 2016 sebagai platform pembayaran di Gojek. Di tahun 2017, GoPay mengakuisisi Mitrans, yaitu sebuah gateway pembayaran ya online. Ini juga banyak dipakai dan salah satu gateway pembayaran yang paling dipakai di Indonesia. Di tahun 2020 mengakuisisi Moka, ini adalah sebuah kasir online, dan juga menjalin kemitraan dengan Bank Jago ya. Bank Jago sendiri adalah salah satu perusahaan yang diinvestasikan oleh GoTo. Lalu tahun 2021, nama GoTo Financial mulai digunakannya, sebelumnya adalah GoPay, sobat investor. Lini produknya ada layanan pembayaran, layanan keuangan, dan juga solusi bisnis. Itu adalah sekilas mengenai bisnis dari GoTo Financial ya, merupakan market leader dari masing-masing segmennya, sobat investor, baik di segmen
ride hailing, Gojek merupakan yang terbesar ya di Indonesia. Tokopedia juga merupakan marketplace yang terbesar di Indonesia, dan GoTo Financial atau GoPay adalah salah satu wallet digital yang paling digunakan di Indonesia. Tentu saja dengan kombinasi dari 3 produk ini, menurut saya akan memiliki chance untuk sukses lebih besar daripada marketplace yang sudah lebih dulu listing di Bursa Indonesia, Sobat Investor. Sekarang kita cek mengenai laporan keuangannya, dan memang seperti kita duga ya, laporan keuangan dari GoTo Financial juga sebenarnya masih belum terlalu bagus. Artinya profitabilitasnya masih minus alias merugi, Sobat Investor. Jadi perlu dicatat ya bagi Sobat Investor yang ingin berinvestasi di perusahaan yang berbasis value investing, GoTo itu tidak cocok. Karena value investor itu selalu mencari perusahaan-perusahaan yang sudah untung profit dan price to earning-nya murah. GoTo ini masih rugi, artinya tidak bisa kita analisis menggunakan analisa value investor. Kita analisis menggunakan analisa growth investor, Sobat Investor. Nah, untuk pertumbuhannya sendiri meskipun sekarang masih membukukan rugi ya, tapi sebenarnya ruginya itu semakin ke sini semakin kecil, Sobat Investor. Nah, sekarang tergantung kalian ya. Jika kalian yakin bahwa kedepannya Tokopedia dan juga Gojek atau GoTo Company itu akan semakin berkibar dan semakin maju, silakan kalian membeli sahamnya mulai dari sekarang, Sobat Investor. Tapi jika menurut kalian kedepannya nasib dari GoTo Company akan seperti pesaingnya yang harga sahamnya sekarang semakin turun, ya lebih baik kalian jangan dekat-dekat dengan saham GoTo Financial ini, Sobat Investor. Bagaimana pendapat kalian? Apakah menurut kalian GoTo akan berkibar atau akan menurun performanya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.